Mereka kemudian menembaki Escobar. Menurut para saksi, kabarnya mereka ini berteriak gol pada setiap peluru yang ditembakkan kepada Escobar. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Sekarang kita akan bahas kisah tragis yang dialami oleh pemain bola profesional dunia, yaitu Andrés Escobar. Piala Dunia semestinya menjadi pesta untuk dunia sepak bola. Walaupun ada kemuraman di sana, harusnya dipicu karena kekalahan-kekalahan yang wajar dalam permainan. Pada Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat menjadi momen paling menyedihkan bagi warga Kolombia. Salah seorang pemain timnas mereka yaitu Andrés Escobar tewas ditembak karena gol bunuh diri yang dilakukannya pada Piala Dunia tahun 1994. Andrés Escobar Saldarriaga lahir di Medellin, Kolombia, tanggal 13 Maret 1967. Merupakan seorang pemain sepak bola profesional dunia. Kala itu dalam 26 pertandingan menuju Piala Dunia 1994, Kolombia hanya terkalahkan 1 kali. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk membuka jalan menuju sebuah tragedi. Escobar dan kawan-kawan mengawali dengan situasi tertekan. Mereka harus menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di partai kedua. Kala itu Escobar turun sebagai starter. Di menit ke-35, sebuah umpan yang diberikan oleh John Harkes coba dipotong oleh sang kapten Kolombia. Escobar merentangkan kakinya dengan posisi mengarah ke gawang sendiri. Naas, bola tergerintir masuk ke dalam gawang. Sementara kiper sudah terlanjur mati langkah. Kolombia kalah dengan skor 1-2 di laga tersebut. Pada akhirnya mereka benar-benar tersingkir. Setelah mengalami kekalahan, Escobar dan timnya kembali ke negara asalnya yaitu Kolombia. Setelah pulang dari Amerika Serikat karena kekalahan menuju ke babak selanjutnya, Escobar sebenarnya mendapatkan saran dari para kerabatnya untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu, hingga orang-orang melupakan Piala Dunia. Namun saran itu tidak digubris oleh Escobar, dan Escobar berkata, "Saya harus menunjukkan wajah saya kepada orang-orang." 10 hari setelah Kolombia tersingkir, tepatnya pada 2 Juli tahun 1994, Escobar meninggal dunia. Malam sebelumnya, Escobar dan teman-temannya ini mengunjungi sebuah bar di Medellin, Kolombia. Dia kemudian berpisah dengan teman-temannya, kemudian Escobar ini kembali ke mobil. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Ketika sekelompok orang, kabarnya berjumlah 3 orang ini mendatangi Escobar. Mereka kemudian menembaki Escobar. Menurut para saksi, kabarnya mereka ini berteriak gol pada setiap peluru yang ditembakkan kepada Escobar. 6 peluru menembus tubuh Escobar. Escobar kemudian dibawa ke rumah sakit. Di menit ke-30 hingga 45, Escobar dinyatakan meninggal dunia. Penembakan itu diyakini atas pembalasan dari gol bunuh diri yang dilakukan oleh Escobar. Cerita-cerita yang berkembang kemudian turut berkaitan dengan soal keterkaitan judi dan kartel narkoba. Keesokan harinya kemudian polisi menangkap pelaku yang bernama Humberto Castro Muntinoz. Pelaku penembakan ini adalah pengawal bagi para buron narkoba yang kehilangan uang karena bertaruh untuk Kolombia. Kasus tewasnya Escobar memang erat kaitannya dengan perjudian. Kekalahan Kolombia kala itu membuat bandar judi rugi besar. Mereka benar-benar kecewa yang kemudian menyasar pemain sepak bola muda itu. Kala itu Kolombia ini dikuasai oleh geng narkoba dan perjudian. Bahkan perang saudara ini terjadi di antara para gangster itu. Perdagangan kokain merajalela di mana-mana. Humberto Munaz ini
dijatuhi hukuman setelah mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan kepada Escobar, dan ia divonis 43 tahun penjara. Lebih dari 100.000 orang warga Kolombia hadir di pemakaman Escobar. Peringatan kematian Escobar ini masih berlangsung setiap tahunnya di Kolombia. Sepak bola memang selalu menyimpan euforia dan kegembiraan, tapi juga sekaligus kesedihan dan kematian. Seperti puisi Djoko Purnomo, permainan sudah usai, perburuan tak akan usai. Kostum, bendera, spanduk bertebaran di pinggir arena. Ribuan penonton telah pulang meninggalkan stadion, tempat yang kalah dan menang bertukar celana. Maafkan kami yang tak juga paham rahasia bola. Terima kasih yang sudah menonton videonya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang tahu cerita lengkap tentang kisah tragis Escobar ini, boleh di-share di kolom komen. Kalau kalian suka videonya, boleh tolong di-like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat-sehat semua, assalamualaikum.